Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kita tentang bab trigonometri. Di video pertama tadi kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Lanjutkan di video kedua ini kita akan membahas tentang sudut istimewa ya. Kita ingat-ingat lagi tentang sudut istimewa. Sebenarnya pernah kita bahas ya di materi prasyarat vektor. Sudut istimewa. Yang dimaksud dengan sudut istimewa adalah sudut yang perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai kalkulator atau tabel matematika. Jadi sudut istimewa ini adalah nilai sudut yang nilai perbandingannya dapat dicari tanpa menggunakan tabel atau kalkulator. Biasanya harus kalian hafal ya, kan untuk memudahkan mengerjakan soal harus kalian hafal. Tapi kalau selain sudut-sudut ini, yang selain sudut istimewa, berarti nanti harus menggunakan tabel atau kalkulator. Nah, khusus untuk sudut istimewa ini kalian hafalkan untuk memudahkan mengerjakan soal. Nah, untuk nilai-nilainya bisa kita rangkum dalam tabel berikut. Di sini ada sudut alfanya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Ini cara menghafalkannya sangat mudah ya. Kita hafalkan nih di sini, kita coba hafalkan. Walaupun mungkin di sini di antara kalian ada yang sudah hafal ya. Nah, ingat-ingat lagi urutannya sin, cos, tan. Untuk 0 derajat maka nilainya adalah 0, 1, 0. Jadi untuk 0 derajat ingat 0, 1, 0 artinya sinusnya 0, cosnya 1, dan tannya 0. Jadi untuk 0 derajat 0, 1, 0. Ingat-ingat ya, hafal-hafal ya. 0, 1, 0. Kemudian untuk 30 derajat setengah, setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ya, jadi kita hafalkannya ke bawah sin, cos, tan. Untuk 30 derajat setengah, setengah akar 3, sepertiga akar 3. Artinya sinusnya setengah, kosinusnya setengah akar 3, tannya sepertiga akar 3. Kemudian untuk 45 derajat lebih mudah lagi. Untuk 45 derajat yaitu setengah akar 2, setengah akar 2, 1. Ingat ya, setengah akar 2, setengah akar 2, 1. Itu untuk 45 derajat. Kemudian untuk 60 derajat, setengah akar 3. Kemudian dipecah nih, setengah akar 3. Jadi setengah akar 3, setengah akar 3. Ya. Kemudian untuk 90 derajat, nah, kita hafalkan aja 10 tahingga. 10 tahingga artinya 1, 0 tahingga. Ya, ulangi lagi, kita hafalkan sekali lagi. Untuk sudut-sudut istimewa, ingat urutannya sinus, kosinus, tangen. Untuk 0 derajat 0, 1, 0. 0, 1, 0. Kemudian untuk 30 derajat setengah, setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ya, ulangi lagi, setengah, setengah akar 3, sepertiga akar 3. Untuk 45 derajat setengah akar 2, setengah akar 2, 1. Kemudian untuk 60 derajat setengah akar 3, kemudian dipecahin jadi setengah dan akar 3. Kemudian untuk 90 derajat 10 tahingga, 1, 0 tahingga. Itu untuk sudut istimewa. Ingat ya, dihafalkan diulang, insya Allah hafal nanti ya. Sehingga ketika nanti kalian mengerjakan soal sudah tidak boleh lagi lihat tabel, harus sudah hafal di luar kepala ya, insya Allah bisa. Lanjut, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari yang A, 6 kali sinus 60 derajat tambah 8 kali cos 30 derajat dikurangi 2 tangen 60 derajat. Nah, untuk mengerjakannya tentunya akan sangat mudah ketika kalian sudah hafal ya. Ingat-ingat lagi, 6 sinus 60 derajat berarti sama dengan 6 kali sinus 60 kan tadi setengah akar 3. Ingat ya, 60 itu setengah akar 3, setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 tambah 8 kali setengah akar 3 karena cos 30 derajat itu setengah akar 3 dikurangi 2 kali akar 3 karena tangan 60 derajat itu akar 3. Kita selesaikan. 6 kali setengah akar 3 kan 3 akar 3 nih. 6 kali setengahnya 3, akar 3 nya nggak usah dikalikan. 6 kali setengah 3 jadi 3 akar 3. Kemudian 8 kali setengah kali akar 3 jadi 4 akar 3. Kemudian 2 akar 3. Nah, karena udah sama-sama akar 3, tinggal kita jumlahkan depan-depannya ya. Jadi sama dengan 3 akar 3 tambah 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3 sama dengan 5 akar
3 karena 3 ditambah 4 kurangi 2 itu 5, jadi 5 akar 3. Itu untuk menyelesaikan yang A. Kemudian yang B, sinus kuadrat 60 derajat dikurangi kosinus kuadrat 60 derajat per 2 kosinus, ini maksudnya kosinus ya, 2 kosinus 30 derajat dikali tangan 60 derajat. Berarti sama dengan sinus kuadrat 60 derajat itu artinya sinus 60 dikuadratkan. Tapi untuk trigonometri nulis kuadratnya di sinusnya atau di kosinusnya ya. Jadi ini maksudnya sinus 60 dikuadratkan, karena sinus 60-nya setengah akar 3, berarti setengah akar 3 kuadrat dikurang kosinus 60 kan setengah, berarti setengah kuadrat per 2 kali kosinus 30 derajatnya setengah akar 3 dan tangan 60 derajatnya akar 3. Kita selesaikan. Setengah akar 3 kuadrat artinya setengah dikuadratkan dikali akar 3 dikuadratkan. Setengah dikuadratkan kan seperempat ya. Setengah dikuadratkan seperempat. Nah, berarti setengah akar 3 kalau dikuadratkan itu sama aja kayak setengah kuadrat, jadi seperempat. Kemudian akar 3 dikuadratkan jadi 3. Jadi hasilnya berapa? 3/4. Nah ya, 3/4 dikurangi setengah kuadrat. Kalau setengah kuadrat tahu kan, 1 kuadratnya 1, 2 kuadratnya 4, jadi seperempat per 2 kali setengah 1 kan, 2 kali setengah 1, kemudian akar 3 kali akar 3, 3, berarti 1 kali 3 jadi 3. Kemudian yang atasnya kita selesaikan, 3/4 dikurangi seperempat kan 2/4 ya, 2/4 itu sama aja kayak setengah dibagi 3. Setengah dibagi 3 ya 1/6. Jadi kalau ada setengah dibagi 3 itu 1/6. Kalikan 3 dengan 2-nya. Ya. Itu untuk contoh pertama. Contoh yang kedua. Nah, contohnya ini untuk yang kedua soal ini ya, soal cerita. Ini soal keterampilan ya. Nah, seseorang melihat puncak menara dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika diketahui tinggi menara adalah 90 meter, maka tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara. Di sini tinggi orangnya diabaikan ya. Nah, penyelesaiannya kita gambarkan dulu. Kita misalkan ini menaranya tingginya 90 meter. Kemudian sudut elevasi, apa sih sudut elevasi? Sudut elevasi itu adalah, kalau misalkan di sini ada orang nih, di sini kan di A itu ada orang, misalkan yang A itu di sini orang nih, yang A itu di sini posisinya orang. Nah ini orang, di sini orang, ini orang ya. Sekarang anggaplah ini bagus ya, ini ada orang nih. Nah sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal mata. Jadi kalau ini mata ya, arah horizontal mata terhadap puncak menara. Nah, itu sudut elevasi. Jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal mata. Ini mata memandang ke depan, ini arah horizontal mata dengan dengan puncak menara. Ini sudut elevasinya ini 60 derajat. Karena diketahui sudut elevasinya 60 derajat, maka tulis ini 60 derajat. Kemudian tinggi menara 90 meter. Maka tentukan jarak orang ke menara, berarti yang tanyakan AB. Jarak orang ke menara itu AB. Bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Kita lihat nih. Ini untuk mengerjakan ini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Karena di sini alfanya yang ini di A, karena alfa yang di A, berarti mana sisi dan siku-sikunya di sini? Berarti kita tentukan dulu mana sisi depan, mana sisi samping, mana sisi miring. Tadi kan sisi miring itu sisi depan siku-siku ya, berarti yang AC ini disebut sisi miring. Yang AC sisi miring, mengapa? Karena dia di depan siku-siku. Kemudian yang BC itu disebut sisi depan. Ingat ya, sisi depan. Mengapa sisi depan? Karena dia ada di depan sudut. Dan AB berarti sisi samping. Nah, yang kita ketahui ini kan sisi depan. Yang ditanyakan sisi samping, berarti kita gunakan desa tangan. Mengapa digunakan desa? Karena yang diketahui sisi depan, yang ditanyakan sisi samping. Ini kan yang ditanyakan berapa sisi samping ini. Tanyakan berapa AB. Nah, berarti karena menggunakan D dan SA kita gunakan tangan. Nah, berarti pakai tangan 60 derajat. Mengapa 60 derajat? Karena sudutnya 60 derajat. Tangan 60 derajat adalah desa. Ingat desa. D-nya BC-nya, SA-nya AB. Ya. Berarti karena tangan 60 derajat itu akar 3, terus akar 3. Akar 3 sama dengan 90 per AB. Sehingga nyari AB tinggal ingat lagi aljabar, nyari AB adalah 90 dibagi akar 3. Karena 90 bagi akar 3 belum rasional, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, kita rasionalkan. Jadi dapat 90 kali akar 3 per 3.
atau 90/3-nya 30 akar 3 meter. Jadi jarak orang ke menara adalah 30 akar 3 meter. Mungkin sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Kalian simak lagi ya, kalau belum paham kalian ulangi lagi, simak lagi video pertama tadi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan video yang kedua ini tentang sudut istimewa. Nah, setelah ini kalian harus kerjakan soal latihannya ya, untuk lebih memahamkan kalian di materi ini. Nanti ada latihan soalnya dalam bentuk Google Form, kalian kerjakan. Nanti kalau masih ada soal-soal yang dianggap sulit, bisa kita diskusikan di sesi Zoom. Mungkin sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.